perkenalkan kami dari kelompok 4. saya Vanessa Anugrah. Saya Ulfa Safrida. Saya Siti Aisyah. Saya Ilka Diantri. Dan saya Agni Salimah Zahra. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi pengawasan dan pertanggungjawaban APBN dan APBD. Selamat menyaksikan. Jadi di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai pengawasan dan pertanggungjawaban APBN. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengawasan APBN. Pengawasan APBN adalah upaya pemantauan yang dilakukan pemerintah untuk memastikan pengelolaan dan penggunaan APBN itu berjalan sesuai dengan ketentuan dan tujuan negara, serta mencegah adanya pihak yang memanfaatkan dan merugikan keuangan negara. Pengawasan itu bersifat preventif dan represif, artinya pengawasan itu dilakukan secara terus-menerus untuk dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran serta dilakukan perbaikan jika ditemukannya pelanggaran. Pengawasan itu dilakukan bukan hanya untuk mencari kesalahan, tetapi juga sebagai proses untuk memberikan arahan, pengendalian pelaksanaan anggaran, dan memastikan setiap pengeluarannya itu dilakukan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Pengawasan APBD itu dilakukan oleh dua kelompok pengawas, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawasan yang berada di dalam struktur eksekutif atau di dalam pemerintahan, seperti atasan satuan kerja, kementerian negara, atau lembaga dalam lingkungannya yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan kas bendahara sekurang-kurangnya 3 bulan sekali, yaitu kedua dilakukan oleh Inspektorat Jenderal masing-masing kementerian negara atau lembaga yang berperan memeriksa dan mengawasi penggunaan anggaran sesuai dengan aturan serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan APBN. Yang ketiga itu ada dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP yang bertugas melakukan audit dan evaluasi dalam penggunaan anggaran oleh instansi pemerintah. Yang terakhir adalah pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawasan yang berada di luar eksekutif, seperti Badan Pemeriksa Keuangan BPK yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara serta menyampaikan hasilnya kepada DPR untuk dibahas dan ditindaklanjuti. Yang terakhir itu pengawasan eksternal itu dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagai lembaga legislatif. DPR itu menjalankan fungsi pengawasan dan kontrol terhadap pelaksanaan APBN sesuai dengan peraturan undang-undang. Dengan adanya sistem pengawasan yang baik ini, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap dana dalam APBN itu dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel, sesuai hukum, dan digunakan secara tepat sasaran. Pertanggungjawaban APBN adalah tahap akhir dalam siklus pengelolaan keuangan negara. Pada tahap ini, pemerintah akan menjelaskan bagaimana APBN digunakan selama 1 tahun anggaran, serta memastikan juga bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan oleh negara dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan juga akuntabel. Nah, sesuai amanat pada pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara profesional, terbuka, efektif, efisien, dan juga taat dengan peraturan. Karena pertanggungjawaban APBN ini bukan hanya menjadi laporan administratif, tetapi juga sebagai instrumen akuntabilitas negara kepada DPR, BPK, dan juga masyarakat untuk menilai keberhasilan program dan juga kualitas tata kelola keuangan negara. Ada beberapa dokumen utama yang digunakan pemerintah dalam pertanggungjawaban APBN. Yang pertama adalah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP yang berisi 7 laporan dan antara lainnya adalah laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan arus kas, neraca, dan juga laporan perubahan ekuitas, serta juga catatan atas laporan keuangan. Yang kedua adalah catatan atas laporan keuangan atau biasa disingkat sebagai CAL, yaitu dokumen yang memuat penjelasan rinci atas angka-angka dalam LKPP. Kemudian yang ketiga adalah berita acara rekonsiliasi, yaitu bukti bahwa data Satker dan juga KPPN itu sudah dicocokkan dengan benar sebelum laporan naik ke tingkat kementerian ataupun lembaga. Kemudian yang keempat adalah laporan kinerja anggaran yang menunjukkan akan penggunaan dari anggaran tersebut sudah menghasilkan output ataupun outcome yang sesuai dengan rencana. Selain itu juga terdapat ikhtisar realisasi anggaran, terdapat juga laporan hasil pemeriksaan BPK, serta rancangan undang-undang pertanggungjawaban APBN yang nantinya akan disahkan menjadi undang-undang. Proses penyusunan pertanggungjawaban APBN berlangsung secara beberapa tahap, yang dimulai dari satuan kerja yang mencatat seluruh transaksi keuangan melalui aplikasi Sakti, kemudian dilanjutkan dengan rekonsiliasi internal, yaitu pencocokan data antara data akuntansi dan juga data bendahara. Setelah itu dilanjutkan dengan rekonsiliasi bersama KPPN melalui aplikasi e-Recon dan LK. Nah, data yang sudah dicocokkan akan dikonsiliasikan di tingkat kementerian atau lembaga.
Yang selanjutnya, Menteri Keuangan menyusun LKPP sebagai laporan keuangan utama pemerintah. Dan terakhir adalah seluruh laporan diserahkan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan BPK dan juga pengesahan undang-undang. Nah, BPK memeriksa LKPP untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah berdasarkan kesesuaian dengan SAP, kecakupan pengungkapan, efektivitas pengendalian intern, dan juga kepatuhan terhadap peraturan. Nah, hasil pemeriksaan kemudian dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan atau LHP yang berisi opini, temuan, dan juga rekomendasi. Nah, setelah audit selesai, pemerintah nantinya akan menyampaikan RUU Pertanggungjawaban APBN kepada DPR untuk dibahas dan juga disahkan menjadi Undang-Undang Pertanggungjawaban APBN. Dan selanjutnya adalah permasalahan-permasalahan dalam pengawasan dan pertanggungjawaban APBN. Meskipun pengawasan dan pertanggungjawaban APBN itu telah dilaksanakan sesuai dengan aturan, tetapi dalam pelaksanaan itu masih menghadapi berbagai permasalahan seperti rendahnya transparansi dan akuntabilitas. Banyak instansi pemerintah itu belum menyediakan akses terbuka untuk publik terhadap dokumen realisasi anggaran, laporan hasil pemeriksaan maupun informasi pelaksanaan anggaran program itu seringkali masih terbatas. Yang kedua itu ada efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran itu tidak sesuai dengan perencanaan. APBN itu telah disusun sesuai dengan perencanaan yang matang, sesuai dengan undang-undang, tapi pelaksanaannya itu seringkali tidak sesuai dengan dokumen yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu ada pengawasan melekatnya belum optimal. Sebagai pengawasan pertama yang pengawasan melekat itu adalah pengawasan pertama yang dilakukan atasan terhadap bawahan. Pengawasan melekat itu seharusnya berperan penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan, namun dalam pelaksanaannya pengawasan melekat itu seringkali hanya menjadi formalitas administratif. Yang terakhir itu ada keterlambatan laporan APBN. Keterlambatan laporan APBN adalah terjadi ketika instansi pemerintah itu tidak menyusun dan menyampaikan laporan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan. Selanjutnya adalah pengawasan dan pertanggungjawaban APBD. Jadi pengawasan APBD itu adalah proses memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dari anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD itu berjalan sesuai dengan aturan, tujuan, serta kepentingan publik. Nah, adapun jenis-jenis dari pengawasan APBD itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada pengawasan internal, lalu eksternal, dan juga yang terakhir itu adalah pengawasan dari pemerintah pusat. Untuk pengawasan internal itu merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri melalui aparat pengawas intern pemerintah atau APIP seperti inspektorat. Nah, pengawasan ini bertujuan untuk menjamin agar penggunaan daerah itu berjalan dengan tepat sasaran, ekonomis, efisien, dan sesuai dengan peraturan. Mardiasmo 2002 menyatakan bahwa pengawasan internal itu penting untuk menjaga agar implementasi APBD dapat dipertanggungjawabkan dan mengeliminasi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Lalu selanjutnya yang kedua ada pengawasan eksternal yang biasanya itu dilakukan oleh lembaga yang berada di luar pemerintah daerah. Contohnya itu ada Badan Pemeriksa Keuangan BPK dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Jadi BPK itu memiliki kewenangan untuk memeriksa laporan keuangan daerah untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta ketepatan penggunaan dari APBD itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk DPRD itu bertugas untuk menjalankan pengawasan politik yang bersifat kontrol sosial terhadap pelaksanaan APBD itu sendiri. Nah, selain itu fungsi DPRD adalah untuk mencakup monitoring realisasi belanja daerah sesuai evaluasi pertanggungjawaban serta pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan RAPBD. Yang terakhir ada pengawasan pusat yang biasanya itu dilakukan melalui mekanisme pembinaan dan pengawasan dari Kemendagri dan juga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Pemerintah pusat itu memastikan agar kebijakan pengelolaan APBD itu sejalan dengan aturan nasional dan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik. Misalnya itu peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2018 yang mengatur tentang mekanisme pengawasan oleh pemerintah pusat yang mencakup evaluasi dan juga supervisi. Lalu selanjutnya itu ada pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD yang merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk melaporkan pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapat APBD secara transparan, akuntabel, dan juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah,
Pertanggungjawaban ini merupakan tahapan akhir dalam siklus pengelolaan keuangan daerah yang mencakup laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Menurut Suhartini tahun 2019, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD itu merupakan kewajiban yang diawali dengan pembuatan laporan keuangan yang disusun oleh bendahara daerah, kemudian diperiksa oleh pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, dan dilaporkan kepada DPRD sebagai wakil rakyat yang menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan. Nah, selanjutnya ada dokumen-dokumen pertanggungjawaban yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, ada 7, yaitu yang pertama ada laporan realisasi anggaran atau LRA, yang biasanya itu berisi informasi mengenai realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah dalam satu periode. Yang kedua ada neraca, di mana neraca ini menampilkan posisi keuangan pemerintah pada akhir tahun sesuai dengan termasuk aset, kewajiban, dan ekuitas daerah, yang neraca ini memberikan gambaran kesehatan keuangan daerah. Lalu yang ketiga itu ada laporan arus kas, di mana laporan ini menyajikan informasi terkait arus kas masuk dan keluar yang menggambarkan likuiditas daerah selama satu periode. Yang keempat ada laporan operasional yang mencerminkan kinerja ekonomi dan operasional pemerintah. Kelima ada laporan perubahan ekuitas, yang dimana laporan ini menginformasikan perubahan ekuitas daerah selama satu anggaran. Lalu yang keenam ada catatan atas laporan keuangan atau CAL, di mana CAL ini memberikan penjelasan rinci dan pelengkap terhadap laporan-laporan keuangan utama untuk meningkatkan transparansi dan pemahaman pengguna laporan. Lalu yang ketujuh itu ada dokumen pelengkap lainnya yang bisa berupa daftar piutang daerah, daftar penyisihan piutang tidak tertagih, laporan penggunaan dana bergulir, serta rekapitulasi rincian realisasi belanja menurut program dan kegiatan. Nah, menurut Permendagri nomor 15 tahun 2024, dokumen pertanggungjawaban ini harus disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah atau SAP dan disampaikan kepada DPRD sebagai bagian dari evaluasi kinerja dan pengawasan anggaran daerah. Terima kasih. Baik, selanjutnya mengenai proses pertanggungjawaban APBD. Proses pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah ini merupakan tahapan krusial dalam siklus pengelolaan keuangan daerah karena memastikan bahwa seluruh pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan ketentuan hukum, prinsip akuntansi pemerintah, serta asas-asas transparansi dan akuntabilitas. Nah, pertanggungjawaban ini melibatkan 3 aktor utama, yaitu pemerintah daerah, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Mekanisme atau alur pertanggungjawaban APBD itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyusunan laporan oleh OPD dan bendahara daerah, di mana tahap pertama dimulai pada lingkup organisasi perangkat daerah atau OPD. Di mana setiap OPD itu menyusun laporan keuangan yang mencerminkan pelaksanaan APBD di unit kerjanya, yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan tersebut kemudian disampaikan kepada kepala daerah melalui pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD yang paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pada saat yang sama, Bendahara Umum Daerah juga menyusun laporan arus kas pemerintah daerah sebagai bagian dari kelengkapan dokumen pertanggungjawaban. Yang kedua yaitu penyusunan LKPD oleh pejabat pengelola keuangan daerah. Pada tahap ini, PPKD menghimpun seluruh laporan dari OPD dan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. LKPD ini diwajibkan untuk disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Yang ketiga yaitu pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Nah, pada tahap ini BPK itu melaksanakan pemeriksaan dengan 3 bentuk: pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Nah, hasil pemeriksaan ini disusun dalam laporan hasil pemeriksaan atau LHP yang memuat opini untuk aspek lainnya. LHP ini disampaikan kepada DPRD paling lambat 2 bulan setelah BPK menerima LKPD dari pemerintah daerah. Apabila BPK itu belum menyelesaikan pemeriksaan dalam batas waktu tersebut, kepala daerah tetap berkewajiban untuk mengajukan pertanggungjawaban APBD kepada DPRD sesuai dengan ketentuan 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Yang keempat yaitu penyampaian reprada pertanggungjawaban APBD kepada DPRD. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya, kepala daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian atas laporan keuangan untuk memastikan kesesuaian dengan rekomendasi BPK. Setelah itu, kepala daerah kemudian menyampaikan rancangan peraturan daerah atau reprada tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan melampirkan laporan keuangan yang telah diaudit. Nah, dokumen yang disampaikan itu sekurang-kurangnya mencakup laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan, serta ikhtisar laporan keuangan BUMD.
Yang kelima yaitu pembahasan oleh DPRD. Nah, pada tahap berikutnya adalah pembahasan di DPRD, di mana DPRD itu berwenang menindaklanjuti LHP BPK dengan meminta penjelasan tambahan, meminta pemeriksaan lanjutan, serta menilai kesesuaian pelaksanaan APBD dengan peraturan daerah dan rencana pembangunan daerah. Yang keenam yaitu evaluasi dan penetapan peraturan daerah. Setelah memperoleh persetujuan DPRD, Reprada pertanggungjawaban APBD itu disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk provinsi atau gubernur untuk kabupaten atau kota untuk dievaluasi sebelum ditetapkan sesuai peraturan daerah. Baik, selanjutnya mengenai permasalahan dalam pengawasan dan pertanggungjawaban APBD, di mana dalam pengawasan APBD itu terdapat beberapa permasalahan seperti efisiensi dan efektivitas pengelolaan atau pengeluaran tidak sesuai rencana. Kendala ini muncul ketika belanja negara dan daerah itu tidak dijalankan sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran. Misalnya kegiatan yang tidak selesai tepat waktu, output tidak sesuai target, dan biaya membengkak atau tidak mencapai nilai manfaat yang diharapkan. Yang kedua yaitu kurangnya sumber daya manusia atau SDM, di mana pengawasan itu memerlukan SDM yang kompeten dalam bidang akuntansi, audit, dan analisis anggaran. Namun dalam kenyataannya banyak instansi pengawas itu baik di pusat maupun daerah menghadapi keterbatasan jumlah auditor, kemampuan teknis yang belum memadai, dan distribusi SDM yang tidak merata antar daerah. Yang ketiga yaitu tidak transparan dalam pengelolaan anggaran. Keterbatasan keterbukaan informasi membuat publik dan lembaga pengawas independen itu sulit mengawasi penggunaan APBN dan APBD. Contoh dari ketidaktransparan meliputi dokumen anggaran yang tidak dipublikasi lengkap, data realisasi anggaran itu tidak diperbarui secara rutin, dan akses informasi yang rumit. Yang keempat yaitu pengawasan melekat belum tepat sasaran atau masih ada peluang korupsi, di mana pengawasan melekat itu seharusnya dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja, namun implementasinya sering tidak efektif karena standar pengawasan belum dijalankan secara konsisten. Yang kedua yaitu lemahnya integritas aparatur, budaya organisasi yang permisif terhadap penyimpangan, serta pengawasan hanya berjalan di atas kertas. Yang kelima yaitu rendahnya daya serap anggaran karena ketakutan aparat terhadap hukum, di mana fenomena ini dikenal sebagai fear of audit atau banyak pejabat daerah itu enggan mengeksekusi anggaran karena takut diperiksa atau dianggap melakukan penyimpangan. Dampaknya, belanja pemerintah daerah itu melambat, proyek tertunda, daya serap anggaran rendah, dan pertumbuhan ekonomi di daerah itu terhambat. Dan yang terakhir yaitu akumulasi kendala menyebabkan pengawasan tidak maksimal, di mana semua faktor di atas itu berkontribusi pada lemahnya efektivitas pengawasan APBN dan APBD. Pengawasan yang tidak optimal berdampak pada kualitas laporan yang rendah, resiko penyimpangan lebih besar, rendahnya akuntabilitas dan efisiensi belanja, dan berkurangnya kepercayaan publik. Permasalahan selanjutnya yaitu mengenai permasalahan pertanggungjawaban APBD, di mana dalam pertanggungjawaban APBD itu terdapat beberapa permasalahan seperti keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan. Dalam praktiknya terdapat keterlambatan konsolidasi laporan oleh PPKD sebelum disampaikan ke BPK. Laporan seharusnya dikirim akhir Maret namun dilakukan di awal April. Ini menandakan bahwa mekanisme pertanggungjawaban itu belum sepenuhnya berjalan tepat waktu. Yang kedua yaitu masih ditemukannya kesalahan substansi dalam laporan keuangan. Dari hasil audit BPK itu menunjukkan adanya kesalahan angka, dokumen pembuktian yang tidak lengkap, beberapa aset atau kepemilikan itu tidak dapat dibuktikan. Hal ini menyebabkan opini wajar dengan pengecualian atau WDP dari BPK. Yang ketiga yaitu pemeriksaan hanya bersifat atributif atau administratif yang belum menyentuh pemeriksaan kinerja. Nah, penelitian yang kami ambil itu menunjukkan bahwa pemeriksaan oleh BPK atau DPRD maupun Kemendagri itu belum menyentuh aspek kinerja, karena pemeriksaan Kemendagri bahkan dinilai daerah hanya formalitas karena tidak menyentuh aspek efektivitas dan efisiensi, serta saran itu tidak mengubah substansi laporan. Yang keempat yaitu ketidakpastian hukum dalam mekanisme evaluasi pertanggungjawaban. Permasalahan normatif yang muncul karena peraturan Menteri Dalam Negeri itu tentang evaluasi PPAPBD itu tidak memiliki landasan delegasi yang jelas dari peraturan yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu ketentuan evaluasi dalam Permendagri itu tidak cukup rinci mengenai standar pemeriksaan substantif. Permasalahan yang kelima yaitu tidak adanya sanksi yang tegas bagi daerah yang tidak menjalankan mekanisme evaluasi dan klarifikasi PPADB. Dokumen itu menegaskan bahwa tidak adanya sanksi khusus bagi pemerintah daerah jika tidak melaksanakan evaluasi Repreda PPAPBD, tidak menjalankan klarifikasi Perda APBD, dan atau tidak menindaklanjuti rekomendasi evaluasi. Masalah yang keenam yaitu evaluasi Kemendagri itu tidak menyentuh perbaikan substantif dan sulit diimplementasikan, di mana evaluasi Kemendagri hanya menilai kesesuaian dengan peraturan dan tidak memperbaiki angka-angka dalam laporan, serta sekarang itu sulit diimplementasikan karena waktu evaluasi itu terlalu mepet dengan penyusunan perubahan APBD. Yang ketujuh yaitu kesesuaian regulasi pertanggungjawaban APBD itu belum sepenuhnya memenuhi asas kepastian hukum dan proporsionalitas atau AUPB.
Dua masalah besar terkait AUPB itu ditemukan dalam penelitian seperti tidak adanya kepastian hukum dalam mekanisme evaluasi PPAPBD atau aturan itu tidak jelas dan tidak berjenjang. Yang kedua yaitu tidak adanya sanksi proporsional bagi daerah yang tidak taat mekanisme pertanggungjawaban. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya untuk studi kasus dalam pengawasan dan pertanggungjawaban APBN dan APBD, kami mengambil studi dari kasus pengawasan APBN terhadap penyertaan modal negara pada BUMN. Pemerintah menyalurkan penyertaan modal negara kepada BUMN untuk memperkuat modal dan mendukung program pembangunan. Meski terbentuk investasi dana PMN tetap termasuk keuangan negara sehingga harus diawasi termasuk oleh BPK. Dalam praktiknya, pengawasan ini menghadapi kendala karena BUMN berada dalam dua rezim hukum. Dianggap bagian dari keuangan negara tetapi juga tunduk pada Undang-Undang PT sebagai perusahaan yang menjalankan bisnis. Akibatnya sering muncul perbedaan tafsir terutama ketika BPK menemukan kerugian pada BUMN. Dari perspektif negara, kerugian itu dianggap kerugian negara. Namun dari sudut pandang korporasi, direksi dapat menganggapnya sebagai risiko bisnis yang wajar dan sudah sesuai prinsip business judgment rules. Kasus seperti ini menunjukkan pentingnya penyelarasan regulasi agar pengawasan tidak tumpang tindih. Auditor juga perlu memahami perbedaan antara kerugian bisnis yang normal dan kerugian akibat pelanggaran hukum, sehingga pengawasan APBN terhadap BUMN dapat berjalan lebih tepat dan tidak menghambat operasional perusahaan. Terakhir itu kesimpulan, pengawasan dan pertanggungjawaban APBN dan APBD penting untuk memastikan anggaran dikelola transparan dan sesuai aturan. Prosesnya melibatkan pengawasan internal, eksternal hingga audit BPK sebelum disahkan. Namun, masih terdapat kendala seperti rendahnya transparansi, lemahnya pengawasan, keterlambatan laporan, dan ketidaksinkronan regulasi. Penyelesaian aturan, peningkatan SDM, dan penguatan integritas diperlukan agar pengelolaan keuangan negara lebih efektif. Terima kasih. Mungkin itu aja video penjelasan dari kelompok kami ucapkan Terima kasih.